Simulasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hal yang dilakukan mendekati real dan benar, karena ini dipakai oleh KPU untuk simulasi itu di TPS yang dipilih. Di situ hadir KPPS dan anak buah semuanya, petugasnya, hadir keamanan, DPT-nya berapa diundang semua. Jadi sudah seperti coblosan. Itu KPU salah kirim surat suaranya atau memang seperti itu? Ini kan KPU Surakarta. Waktu saya klarifikasi, jawabnya, ya kami hanya KPU daerah hanya menerima, tidak boleh mengurangi atau menambah. Itu dari KPU pusat, Pak. Jangan-jangan KPU pusat salah kirim, Pak. Mungkin ini surat suara untuk yang putaran kedua. Nah, itu coba ditanyakan dulu. Nanti kalau untuk putaran kedua sudah benar. Jadi maka saya mengatakan ini simulasi kartu suara ini menyesatkan. Yang kedua, saya minta KPU memberikan penjelasan motivasi apa. Ini hanya diketemukan di Solo atau daerah lain ada juga, Pak? Semua. Wah, dari kasus semua ini. Iya kan? Semua. Kita bertemu lagi di Solo Das The Satset, dan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Beliau adalah Bapak YF Sukasno. Selamat datang Pak Kasno. Dan di Pilpres 2024 ini beliau menjabat sebagai liaison officer-nya PDI Perjuangan, Pak. Gimana Pak persiapan menghadapi Pilpres kali ini, Pak? Sebelumnya matur nuwun diberi kesempatan Mas Ino dan Mas Tony. Ini suatu kehormatan bagi saya. Jadi persiapan Pilpres, Pileg, saya kira PDI Perjuangan Kota Solo siap. Wah. Siapnya seperti apa ini? Siapnya seperti pada saat kami menemukan bahwa kertas suara yang dipakai untuk simulasi itu ternyata hanya bergambar atau 2 kotak. Yang seharusnya paslon Pilpres itu 3 kotak, kok ini hanya 2 kotak. Itu bukti kesiapan kami. Tapi sebelum ke sana mungkin kami ingin tahu dulu, karena mau bagaimanapun kali ini Mas Gibran ada di seberang sana, bukan lagi sama teman-teman semula. Nah, bagaimana Pak strategi menghadapi mantan kawan seiring? Jadi ya Mas Gibran di seberang sana, dan yang perlu diingat kami dulu yang mengantar. Yang mengantar beliau daftar di KPU, bahkan kami yang didhawuhi Pak Rudi untuk menyiapkan kelengkapan atribut dan sebagainya saya. Begitu. Saya. Bahkan saya nun sewu yang memakaikan ikat kepala Mas Gibran dengan motif Sido Luhur. Kami punya atribut itu punya makna semua. Dan kita menghantar dengan naik sepeda, ya, disuruh oleh Pak Rudi naik sepeda dan sampai di KPU kita daftarkan. Dan ingat juga kami bagian yang membuat sejarah Mas Gibran jadi wali kota. Iya kan? Jadi kami tahu. Tapi Mas Gibran saat ingin menjadi cawapres itu apa Pak Kasno juga ada pemberitahuan atau konsultasi gitu? Sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Ya saat itu kalau boleh dikatakan saya kaget. Memberi saran juga mungkin? Mboten. Jadi, tapi saya kaget dan
ngrantes ya. Kalau wong Jawa niku ngrantes ki di atas nangis. Jadi saya udah nggak bisa. Saya kaget dan iki kok iso ngene gitu. Tapi udahlah, itu sudah kehendak alam. Jadi ya luar biasa ya. Bisa apa pemaknaan Pak Kasno terhadap peristiwa Mas Gibran kemudian bergabung bersama Pak Prabowo menurut jenengan? Saya masih nggak percaya ya. Sampai sekarang, Pak? Iya, artinya ini siapa gitu, ya. Ini siapa? Tapi akhirnya saya kalau Jawa itu tak unggahke, tak duke dan sebagainya, akhirnya harus kita terima dan kita dimotivasi Pak Rudi, wes ora saate nangis, harus kembali berjuang. Tapi kalau Mas Gibran dulu diarahkan ke menjadi gubernur, ternyata dari hasil surveinya Mas Gibran itu nggak ngangkat. Makanya dia itu langsung meloncat ke lebih tinggi lagi. Apakah ini juga melakukan survei juga sebelum dia menjadi dicawapreskan itu? Saya tidak tahu ya, kalau itu nggak tahu. Tapi kalau umpamanya ada rencana gubernur, ya saya tahu. Karena itu sempat hal yang baik ya, tahapannya. Artinya memang harus begitu. Ya, tahapannya ini berandai seandainya gubernur kan ya baru 43. Iya kan? Betul. 2024 ini nanti Oktober atau November itu kan pilihan kepala daerah baru 43. Ya. Padahal masyarakat Solo itu puas dengan kinerjanya Mas Gibran di Solo. Kalau itu belum. Artinya saya belum apa ya? Belum mendapatkan ukuran itu. Ukuran itu belum ada. Baru 2 tahun. Baru 2 tahun, yang 1 tahun COVID. Ya kan? Ya, betul. Bagaimana bisa ngukur? Dari hasil-hasil pembangunan yang sudah dilakukan itu. Pembangunan, terima kasih, tapi kan itu proyek strategis nasional. Artinya sebetulnya apa yang ada di Solo itu bisa dilakukan oleh kepala daerah yang lain sepanjang dananya ada gitu. Apa bisa dimaknai begitu? Ya, apa ya? Ya karena Mas Gibran anaknya presiden, itu baik Pak. Jadi bisa leluasa. Jadi proyek strategis nasional itu kan ada di mana-mana. Ya, ada di mana-mana. Hanya pertanyaannya kenapa di Solo ini banyak? Ya. Ya karena wali kotanya anak presiden. Ya, Mas Tony. itu logikanya demikian. Kalau bukan anak presiden, apa mungkin bisa seperti itu? Jadi ini maksudnya warga Solo beruntung atau rugi ya memiliki wali kota yang anak presiden itu? Kalau dari sisi pembangunan kita akui, tapi yang jelas pendapatan asli daerah kota Solo tahun 2022 itu tidak tercapai targetnya. Sekitar berapa itu Pak? Saya nggak bicara angka ya, pokoknya tidak tercapai. Terus ini berjalan tahun 2023. Sudah selesai malah. Ini sudah, tapi perhitungannya belum selesai. Ini tahun 2023 PAD-nya pada saat pembahasan APBD perubahan. Target PAD itu minta diturunkan. Oh, jadi sempat mengajukan untuk diturunkan? Iya. Berapa persen dari target? 5%, 10%? Kalau nggak salah nilainya berapa ya? Sekitar hampir 40-an miliar. Turunnya. Lumayan besar. Dan kami saat itu ya diskusi panjang, kenapa harus diturunkan? Padahal kan sudah ada 2 yang menurut konsepnya wali kota ini harus dipisah antara badan pendapatan dan dengan badan keuangan. Ya. Kalau ini dipisah, itu nanti maksimal, itu konsep wali kota. Gitu. Otomatis kalau itu dipisah berarti ya nambah kotak. Artinya bukan efisiensi.
Tapi saya lebih tertarik dengan tidak tercapainya target PAD tadi, Pak. Kenapa? Karena di dalam debat Cawapres, Mas Gibran kan mengklaim Solo lebih banyak dikunjungi. Ini kan jadi kontraproduktif, toh. Kalau banyak wisatawan, otomatis PAD-nya mestinya bisa dikejar, dok. Bahkan otomatis targetnya akan tercapai. Ya, kalau betul kan? Kalau permainan data ya kita coba kita sajikan, ya kan. Tapi makanya apakah pembangunan itu mempunyai impact untuk masyarakat? Untuk saat ini belum bisa kita melihat. Nggak tahu nanti 2 atau 3 tahun lagi. Tapi juga loh ada yang menjadikan beban. Contohnya Taman Balai Kambang. Oh, dalam aspek apanya, Pak? Pemeliharaan atau? Betul. Pemeliharaannya kemarin kita tanya pada dinas terkait, dalam 1 tahun itu hampir 11 miliar. Dalam 1 tahun, Pak? Dalam banyak 1 sekali. tahun. Terus dipasang, karena kita bahas pansus distribusi, dipasang tiket 5.000. Oke. Itu sudah dihitung. Itu target per tahunnya berapa? Ada nggak, Pak? Pendapatannya Ya, di belum, Balai Kambang? Belum, karena belum diresmikan. Tapi paling tidak kan OPD terkait sudah bisa menghitung pemeliharaan. Pengeluaran itu pemeliharaan tadi, macam-macam. Akhir-akhir ini Pak Kasno sempat membuat berita yang cukup viral mengenai surat suara dalam simulasi. Ini bagaimana ceritanya itu? Oh iya, jadi saya sebagai LO itu kan diberi mandat oleh Dewan Pimpinan Cabang, oleh Pak Rudi. Petugasnya 2, saya dan Pak Suharsono SMA. Ya. Dan kami berhubungan terus dengan KPU mestinya, jadwal kampanye macam-macam ya. Nah, salah satunya saat itu kami minta contoh surat suara untuk sosialisasi. Kan ini boleh. Semua partai boleh. Boleh meminta. Hanya minta. Saya minta saat itu, dan ya saya buka waktu itu Minggu saya buka. Mungkin bisa dicontohkan, Pak? Jadi kami diberi ada 5 ya. 5 itu DPR RI warna kuning, ya. Terus DPRD Provinsi warna biru, DPRD Kota warna hijau, DPD Dewan Perwakilan Daerah ini merah, lalu surat suara untuk Presiden. Pilpres. Abu-abu ya? Ya. Jadi setelah saya buka, ya saya kaget saat itu. Ya, saya buka, saya kaget. Loh, kok hanya 2 kotak? Ya kan? Semestinya 3 kotak ya, sesuai dengan paslon yang ada. Karena ini kan simulasi. Iya. Berarti kegunaannya untuk simulasi. Simulasi ya. Simulasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hal yang dilakukan mendekati real dan benar, karena ini dipakai oleh KPU untuk simulasi itu di TPS yang dipilih. Di situ hadir KPPS dan anak buah semuanya, petugasnya hadir, keamanan, DPT-nya berapa diundang semua. Jadi sudah seperti coblosan. Itu KPU salah kirim surat suaranya atau memang seperti itu? Ini kan KPU Surakarta, waktu saya klarifikasi, jawabnya, ya kami hanya KPU daerah hanya menerima, tidak boleh mengurangi atau menambah. Itu dari KPU pusat, Pak. Jangan-jangan KPU pusat salah kirim, Pak. Mungkin ini surat suara untuk yang putaran kedua. Nah, itu coba ditanyakan dulu. Nanti kalau untuk putaran kedua sudah benar. Saya ya tidak pada kapasitas menjawab. Tapi ditanyakan. Ya, ini surat suara untuk putaran kedua atau putaran pertama? Kalau putaran pertama salah gitu. Setelah mendapat ini, saya coba. Jadi saya coba di tetangga saya, usianya 68 tahun. Dalam bahasa Jawa, Mbok Di,
benjing pilpres kartu suarane alit kecil niki nggih. Terus dibuka, terus sak menten iki. Nggih, ngeten iki. Dia menjawab, "Nanti fotone sing rambut putih." Seperti wani. Saya jawab, "Mboten enten, niki namung nggih contoh." Namung nggih contoh Mbak. Lah nek nggih contoh ngenten iki jenengan nyoblos sing pundi? Dia mung itu. Oh, 1, 2. Siji loro lah kok temune ora nek gambare. Makanya saya lihat itu apa KPI itu salah ini untuk putaran kedua dikirimkan. Jadi beliau kebingungan. Kebingungan pastilah. Aku nek ngene aku pokoknya nyoblos pinggir. Berarti nggak sah nanti pinggir. Terus saya coba tanya ke anak muda, umur 21 tahun. Karena anak muda saya hanya singkat. Besok kartu suara pilpres ini kecil ya, tak buka. Saya buka, pripun? Dia langsung, "Pak D, paslonnya kan 3. Niki kok mau kalih kotak Pak D." Artinya saya menyimpulkan surat suara yang dipakai simulasi ini menyesatkan. Ya kan? Buat ini yang bertanya kan orang mudeng, terus anak muda yang anu juga mempertanyakan kok kotaknya ya 2, mestinya kan 3. Betul. Nah, dari situ saya protes KPU. Ya KPU sini saya komunikasi, saya tanya, ya jawabnya itu dari KPU pusat. Padahal itu. Tapi setelah itu saya lapor Pak Rudi. Pak Rudi, ini kejadian semacam ini, monggo ini kebijakan di DPC dan tim pemenangan kan mau diapakan, tapi saya sudah protes karena ini apa ya, mau berdalih apapun rasanya kok sulit kita terima. Ya, padahal desain surat suara resmi untuk Pilpres 2024 sudah didistribusikan, Pak. Oh ya, diterima surat seperti ini. Berbeda dengan yang sudah didistribusikan. Kalau berbedanya nggak apa-apa, memang untuk simulasi bisa berbeda, tapi gitu. Tidak pada yang substansi. Ya kan? Kalau ini mosok berbedanya terus dikurangi. Ya, itu. Jangan nanti ada alasan, simulasi memang nggak boleh sama. Nggak boleh sama kok ini dikurangi. Angkanya saja 56. Itu 57, simulasi 58. Itu untuk putaran pertama atau putaran kedua nanti juga ada simulasi, Pak? Semua mestinya ada. Saya nggak belum ada. Kita anu saja ini. Kok Pak Tony sudah asumsi putaran kedua? Saya yakin, misalnya, yakin ini Pak Ganjar 1 putaran. Itu lebih menghemat, lebih menghemat biaya negara. Kita nggak mikir yang putaran kedua, kita mikir ini 1 langsung sekali putaran. Langkah apa yang akan diambil oleh DPC PDIP, Pak, terkait dengan apa? Pak Rudi itu ya bisa menjawab ya. Nanti saya yakin Pak Rudi sudah bergerak ke TPN. Apa nanti itu diganti atau gimana itu? Ya kalau ini ya ini kan masih masih belum jelas juga. Belum jelas. Terkait dengan ini nanti kalau ini kan vertikal. Oh, ya, nanti betul. Aslinya vertikal atau horizontal. Ini juga karena betul. Ini kaitannya dengan tripartit. Ya kan? Iya. Jadi harusnya KPU lebih teliti. Ya, sudah pengalaman berulang kali pemilu ya. Sampai seperti ini. Ya, kan check and recheck itu luar biasa. Dan kalau ini kok hanya 2, saya secara substansial kan sebetulnya gini, Pak. KPU ketika mendesain ini itu pasti dikonsultasikan dengan partai politik. Yang kedua pasti juga ngobrol sama Bawaslu sebagai pengawas pemilu. Dan ketika mau dicetak meskipun itu untuk simulasi, itu mestinya semua clear. Ada apa ini? Kenapa bisa muncul begitu? Itu kan hal yang aneh. Dikonsultasikan atau tidak dan sebagainya saya tidak memahami itu, tapi pasti sudah melalui proses panjang. Check and recheck. Iya. Pasti. Ya. Jadi maka saya mengatakan ini simulasi kartu suara ini menyesatkan. Yang kedua, saya minta KPU memberikan penjelasan motivasi apa. Ini hanya diketemukan di Solo atau daerah lain ada semua, juga, Pak? Semua. Wah, ini kasus. Semua ini. Iya kan? Semua. Dan sore tadi saya sempat ngecek memang
bagian komisioner yang bertanggung jawab di bidang teknis itu Pak Idam Holik menyatakan bahwa ini adalah human error. Itu bagi kita juga aneh itu. Kan verifikasi persetujuan untuk dicetak itu kan panjang itu di internal KPU. Nah, ini sebetulnya hal yang mengejutkan sebetulnya. Ya, KPU menurut saya harus menjawab pertanyaan saya. Iya. Motivasinya apa? Ada rencana melapor komisioner KPU pusat ke DKPP? Karena ini secara substansial. Saya kan hanya prajurit. Prajurit yang sudah menemukan nanti dilaporkan ke pusat. Nanti tindakan langkah apa di sana. Pak Rudi belum menyampaikan langkah selanjutnya, misalnya mengadu ke DPP. Mungkin dengan tim ya, dengan tim sudah. Tapi waktu saya menyampaikan ini, Pak Yonten, saya juga izin Pak, lah niki ngenten sudah saya tanyakan sosialisasi ke tangga nggak bisa nggak paham. Niki tak sampaikan ke media, saya mau klarifikasi KPU. Nggak apa-apa. Iya. Ya semoga saja KPU bisa memperjelas masalah ini biar masyarakat tahu kesalahannya di mana. Harus dijelaskan. Jadi jelas angkanya. Sekarang orang berbaris saja pasti berhitung. Urut, angkanya urut. Iya, kan begitu. Ya. Nggak mungkin ini. Lebih fair lah kalau sesuai kenyataannya. 5, 6 ini kan maknanya manam. Manam. 57 itu maju. 58 itu mapan. Jadi sudah mapan nanti. Sayangnya dihilangkan. Iya. Mapannya dihilangkan. jadi sudah mapan nanti. Ya kan? Artinya secara substansial itu penting, Pak ya. Saya tidak tahu apakah ini dihilangkan atau tidak, tapi kok bisa hanya 2 kotak. Nggak logis loh. Logikanya seperti apa? Sementara yang ini lengkap kok. Kalau umpamanya dalilnya partai politik. Yang partai politik lengkap, dan walaupun begitu saya juga sebetulnya nggak perlu lagi KPU membuat seperti ini. Simulasi tapi pakai buah-buah nggak apa. Kenapa nggak langsung ke partai saja ya? Lebih memudahkan gitu. Anak muda sekarang sudah pinter-pinter kok. Maksudnya apa? Biar netral. Netralitas kan tidak diukur dari ini. Iya kan? Betul. Dengan sikap KPU kalau memang jawabannya netral, kan nggak perlu. Ya gambar partai saja ditulis. Iya, langsung saja, ada apa-apa ya. Partainya, dan ini juga formatnya itu vertikal atau horizontal. Ini harus sama dengan aslinya nanti. Karena akan berpengaruh terhadap image masyarakat dan juga posisi partai politik di surat suara, Pak. Saya buat di partai tak hitung, buat di ampun lali setunggal kali 3. Habari pandai kan dihitung. Nah bisa saja nanti kalau makanya. Tapi saya itu kalau mengatakan KPU nggak cermat, nggak bisa. Cermat-cermatnya. Tapi kalau terjadi macam ini ya bagaimana? Ya lucu juga ya, gambarnya malah buah. Kenapa nggak partai-partainya langsung kan nggak masalah kan? Nanti begini, horizontal atau vertikal. Iya. Ini penting. Sama seperti kalau sama seperti ini vertikal berarti, Pak. Sama ini cuman kebiasaan kita memang vertikal dari dulu, Pak. Iya kan? Terus yang ini tadi, ini lebih penting lagi kan, karena presiden, Pak. Nah, ini ya sama, begini atau horizontal. Iya kan? Ya tapi gambarnya 2 ya, besok 3 nggak kecil-kecil ya itu. Kalau kertas suaranya seperti itu, sama gitu. Enggak loh, Pak. Mas Tani, kalau seandainya horizontal kan masuk semua, masuk semua. Masuk kalau dimasukkan.
Yang namanya simulasi kan harusnya sesuai dengan aslinya kan nanti. Aslinya nanti apa cuma 2. Seandainya nanti horizontal itu 3 itu tetap masuk. Masuk. Kalau dimasukkan. Kalau nggak dimasukkan ya geger. Dan sebetulnya biasanya di sini ada visi misinya tuh. Ini bukan ya? Enggak. Cuman partai pendukung aja. Jadi lucu saja ya. Ini harusnya KPU segera. Iya harus ditindak segera itu, ditindaklanjuti. Meresahkan. Dan di Solo ini sudah dipakai. Oh. Di Baluarti. Iya, karena simulasinya kebetulan di Baluarti, Pak. Di Baluarti simulasinya. Tapi yang agak mengherankan ketika KPU menerima ini, kenapa KPU daerah maksud saya, entah KPU Solo, entah Boyolali, entah Kota Padang dan sebagainya, menerima surat suara, contoh surat suara untuk Pilpres hanya 2. Kenapa tidak ada yang bertanya ke pusat gitu? Harusnya bertanya ya. Iya kan? Ya kenapa capresnya 3 kok dia 2 diam saja? Agak aneh juga ini. Walaupun KPU itu bukan orang-orang politik, tapi kan dia berkecimpung di dunia politik. Karena pasti ditanyakan oleh partai politik, Pak. Harus berani ngomong. Iya, tidak diam saja. Jangan, wah kita itu dari pusat. Iya. Kita hanya terima, tidak boleh mengurangi, tidak boleh menambah. Betul. Tapi kan boleh tanya sebetulnya. Gitu, iya, nggak gitu. Nah, walaupun bukan orang politik tapi berkecimpung di dunia politik ya tanya, penting itu. Iya. Kalau KPU hanya manutan ya wah repot. Iya. Ya. Paling enggak kan harus memberi masukan. Betul. Ini nanti menjadi masalah loh. Ya otomatis. Iya sudah jadi masalah. Jadi masalah. Jadi masalah ini loh, kalau dikaji bisa ke pemborosan. Iya. Iya, ini salah pemborosan. Kemarin simulasi itu kalau dihitung berapa juta? Iya. Itu APBD loh. Kami bahas sampai jam 3 pagi hanya untuk mencarikan anggaran KPU karena itu wajib itu. Tapi menurut saya ini juga harus diinvestigasi, Pak. Siapa berada di balik desain surat suara Pilpres ini? Karena ini jelas merugikan. Mungkin ada ya. Karena menggiring opini, Pak. Ya, mungkin ada ya. Ya bisa jadi. Tinggal apakah DKPP akan bersikap soal itu atau enggak? Ya kita lihat. Dan partai politik jangan hanya diam saja sih sebaiknya. Ya, betul. Karena mereka yang paling dirugikan tuh, Pak. Iya, iya kan? Betul, ini hanya 2 bagaimana? Iya. Ya, tapi saya terima kasih teman-teman kami yang melakukan sosialisasi sebelum ada kartu suara ini, menurut saya berhasil. Ternyata Bu Departo namanya. Bu Departo yang saya tanya itu, tanya dia, loh kok Reneng fotonya rambut putih? Kan berarti sampai teman-teman saya yang bergerak. Saya jawab ini namun contoh di Kalau masyarakat kita kelas Mbok Del tadi sudah sepuh aja sudah bisa paham, berarti kenapa ini ya pendidikan politiknya berhasil, tapi penyelenggaranya malah ya kan? Iya. Bertindak sebalik. Oke, mungkin cukup Mas Tony. Dan itu Pak Kasno, terima kasih atas waktu dan saya dan teman-teman akan kawal terus. Artinya ya harus. Kemenangan itu kan diraih dengan pertempuran. Ya. Dalam tanda kutip ya. Pertempuran. Dan Bu Mega mengajarkan bertempur dengan sebaik-baiknya. Ya, walaupun menang, tapi harus dicapai dengan cara-cara luhur. Ya kan, Pak Rudi juga mengajarkan itu, nggak asal menang. Ya kan, dan kami terkait dengan kemenangan itu ya sejarah. Kami sering membuat sejarah. Iya. Iya kan? Betul. Mohon maaf, saya sendiri ngawal sejarah itu, ikut terus. Mulai dari 2005, 2010, 2015, 2020, 2025 saya masih menangi. Wow. Puji Tuhan kan? Iya. Bapaknya saya menangi, anaknya saya
dandani. Kebanggaan bagi saya. Oke. Saya ikut mengantar. Jadi itu kami itu ya kami keluarga besar PDI Perjuangan dan rakyat Solo, ya kan? Ini bicara Solo, kalau Indonesia ya semua rakyat, maka kami tidak pernah meninggalkan rakyat. Ya, Pak Ganjar akan menang karena bersama rakyat. Ya. Setelah itu. Oke. Matur nuwun. Sami-sami Pak. Sama-sama Pak Kasno, dan semoga kita bisa ketemu di lain kesempatan. Kita akan tunggu apakah partai politik bagaimana menyikapi dengan adanya surat suara Pilpres yang sangat sangat tidak penting. sesuai, betul, karena namanya simulasi kan harus sesuai kenyataan. Faktanya ternyata yang didapati oleh masyarakat itu ditemukan berbeda dengan kenyataannya. Baik, terima kasih teman-teman Solo Das Desatset. Kita bertemu di lain kesempatan. Sampai jumpa.